Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Humairah, NIM T 2018-1346. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen dalam organisasi pendidikan. Nah, sebelum itu manajemen sendiri yaitu memiliki arti suatu proses atau pengaturan dan pemanfaat sumber daya yang dimiliki oleh organisasi guna untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Nah, dalam manajemen ini terdapat 6 unsur pokok yang utama, yaitu yang pertama man atau manusia, yang kedua yaitu materials atau barang-barang, yang ketiga yaitu mesin atau mesin, yang keempat yaitu methods atau metode, yang kelima money atau uang, dan yang terakhir yaitu market atau pasar. Nah, semua unsur pokok ini saling berkaitan satu sama lainnya. Dalam hal ini, manajemen sangat berkaitan erat dengan organisasi, karena dalam organisasi ada struktur yang jelas dan dengan adanya pembagian tugas dan kewenangan formal sebagai upaya menggerakkan anggota untuk melaksanakan tugas guna mencapai tujuan. Nah, pada dasarnya manajemen ini terdiri dari 4 fungsi utama yang terkenal dengan istilah POAC atau POAC, yaitu yang pertama perencanaan atau planning, merupakan suatu kegiatan untuk menyusun rencana dan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu organizing, yaitu suatu kegiatan untuk mengelompokkan orang, tugas, dan tanggung jawab sesuai dengan keahlian masing-masing anggota tersebut. Yang ketiga yaitu actuating atau directing, yaitu upaya untuk menciptakan suasana kerja yang efektif dan efisien sehingga para anggota bekerja secara optimal dan dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, yang terakhir yaitu controlling, merupakan manajemen untuk menilai kerja para anggota apakah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan di perencanaan. Sehingga apabila ada tugas yang tidak sesuai dengan rencana awal, maka nanti akan dilakukan perubahan. Efektivitas manajemen pendidikan menjadi salah satu faktor penentu arah pendidikan berkarakter, sehingga manajemen tidak bisa dianggap sesuatu yang statis dalam mengarahkan proses pendidikan. Dengan kata lain, manajemen yang baik akan menjadikan sebuah sekolah yang bermutu proses pendidikan peserta didiknya. Nah, dengan adanya manajemen dalam pendidikan, maka diharapkan sekolah menjadi lebih efektif. Nah, berikut karakteristik sekolah yang efektif, yaitu yang pertama, kepemimpinan yang kuat oleh kepala sekolah. Yang kedua, dukungan dari pemerintah sekolah. Yang ketiga, stabilitas staf. Yang keempat, merencanakan dan mengkoordinir kurikulum. Yang kelima, pengembangan staf sekolah. Yang keenam, melibatkan orang tua secara khusus. Dan yang terakhir yaitu mengutamakan waktu untuk pengajaran dan pembelajaran, sehingga semua kegiatan yang terjadi di sekolah itu tersusun secara rapi. Dan tujuan manajemen pendidikan adalah agar terciptanya perencanaan pembelajaran yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel, sehingga nantinya akan ada suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan efektif, sehingga nantinya akan membuat proses pembelajaran tersebut terasa menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik dan juga pendidik. Dengan begitu, manajemen dapat membantu peserta didik dalam menerima pelajaran dari guru yang disediakan oleh kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.